Hai, kembali lagi dan sekarang kita bakal nge-review kamar kos aku. Ikutin ya. Oke, kalau kemarin kita udah nge-review kamar aku, kamar pribadi aku di rumah, dan sekarang aku bakal nge-review kamar kosan aku. Ini ada di daerah Bualemo. Bualemo itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kebetulan aku tugas kerjanya di sini dan ditugaskan di sini. Jadi jaraknya itu lumayan jauh dari rumah, sekitaran 2 jam lebih. Makanya daripada aku harus bolak-balik ke rumah, jadi mending aku ngekos. Dan di sini aku udah ngekos sekitar 1 tahun 6 bulanan lah. Jadi sudah 1,5 tahun di sini. Dan bagaimana kosan saya di sini, apa aja yang ada di sini, nanti kita bakal review satu-satu. Oke, pantengin terus ya guys. Jadi pas masuk kamar itu kita ke sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dari pintu masuk kamar itu ada apa ya namanya ini, dapur mini lah atau pantry gitu ya. Ini yang aku buat sendiri. Jadi ini ceritanya, kosan aku itu yang disediain hanya lemari sama tempat tidur. Untuk segala macam barang yang lain itu aku sendiri yang sediain. Jadi ini sebelah kiri dari pintu masuk aku buat meja buat tempat makan. Di sini ada berbagai macam makanan maupun minuman. Ini ada susu, snack aku. Terus ini ada kotak obat juga, P3K. Udah P3K, terus ada hand sanitizer. Terus ada minuman. Ini ada makanannya di tempat makan ya. Ya iyalah. Jadi ini adalah tempat makan aku. Biasanya kalau misalnya makan di kos disimpan di sini. Tuh. Ini ada Magicom. Terus ada gelas, sendok, terus ini tempat-tempat piring ya, tempat-tempat piring aku. Itu juga ada barang-barang untuk makanan. Tempat ini aku namain tempat makan, ruangan makan. Jadi pas masuk pintu sini langsung ke arah kiri jadi tempat makan. Jadi kayak ala-ala apartemen minimalis gitu ya. Pas masuk pintu masuk terus langsung tempat makan. Di sebelah kanan dari pintu masuk ini adalah tempat tidur aku. Tempat tidur. Nah, di sini tempat tidur, sebelum tempat tidur deh, samping pintu itu ada tempat sepatu kerja aku. Terus itu ada perlengkapan sepatu dan sebagainya. Ini tempat tidur aku, ini ukurannya 120 kali 200 kayak tempat tidur yang di rumah, di kamar aku. Terus ini ada matrasnya, ini bosaknya. Apa sih? Ini tempat tidurnya. Dan di sebelahnya ada kipas angin karena di sini nggak pakai AC. Jadi aku punyanya cuma kipas angin doang. Jadi di sini samping tempat tidur tisu karena aku sering keringat. Terus ini ada pengharum ruangan. Terus ada kalender, ada Quran, ada obat-obatan, hand sanitizer lagi, ada serika dan sebagainya, ada cermin, ada cermin dan sebagainya. Itu cas-casnya lah. Jadi di sebelah sininya itu tempat tidur aku untuk ruang istirahat gitu ya. Aku sengaja buat wallpapernya biar senada sama matrasnya yang coklat, sama cat dindingnya ini udah bawaan dari sini.
jadi disama-samain aja. Aku tinggal beli wallpapernya, stamp stiker yang senada, terus kayak gitu aja. Jadi ini tempat istirahat, ada tempat tidur, kipas angin. Jadi inilah tempat istirahat saya di kamar ini. Nah, di depannya tempat tidur ini adalah ruang nonton, cil ya. Ada ruangannya sendiri. Ini ada apa ya? Bagian untuk nonton. Jadi kebetulan ada TV, jadi aku kasih tempat space sendiri untuk biar aku nonton TV. Jadi nggak harus juga tiduran terus nonton TV, tapi ada space sendiri buat aku nonton. Misalkan di sini duduk, ada beanbagnya juga, ada apa space-nya, karpet untuk nonton di sini sambil apa melihat atau apa terus atau enggak. Biasanya aku sini nonton di sini Netflix ya. Nonton Netflix pakai ini SDM, jadi dihubungin ke TV. Pakai ini nonton. Terus itu ada kipas angin kecil lagi. Ini adalah kipas angin pertama aku yang aku bawa dari kota ke sini pada saat awal pindahan. Terus sudah beli lagi yang satu itu. Jadi ini bisa dipakai juga kalau misalkan pas nonton lagi kepanasan. Jadi bisa kan? Jadi bisa tiduran di sini, duduk sambil nonton. Jadi ini ada space sendiri buat nonton TV. Gitu. Jadi ada space sendiri. Jadi ada tempat tidur sini, tempat nonton sini. Oke. Nah, di samping kiri dari ruang atau space untuk nonton itu ada kayak space untuk aku buat untuk istilah gaulnya wardrobe ya. Cile wardrobe. Jadi kamar kos ini alhamdulillah lumayan besar kamarnya, jadi bisa ada aku buat space sendiri untuk ruang makan, tempat tidur, tempat nonton, dan aku buat satu space untuk pakaian. Jadi aku mau ganti baju dan sebagainya itu di sebelah sini. Tuh, ini lemarinya emang udah bawaan dari tempat ini, jadi aku tinggal bawa pakaian aja dan barang-barang tambahan, barang-barang lain. Jadi aku buat space ini biar nanti kalau misalkan kan ini kan kamar mandinya langsung hadap di pintu, biar nggak kelihatan langsung. Jadi aku buat lemarinya ditaruh di sini sebagai apa ya, sekat gitu. Jadi nggak langsung kelihatan. Jadi pas selesai mandi ganti bajunya bisa di sini. Jadi kan tuh sekatnya kan, jadi nggak terlalu. Dan ini aku inisiatif buat apa ya, pakai wallpaper biar belakang lemarinya nggak kelihatan biasa aja gitu. Jadi dipakai wallpaper yang warnanya senada sama warna cat kos kamarnya ini. Jadi situ tempat ganti baju dan perlengkapan pakaian semuanya tuh. Ini pakaian bahan ada gantungan, ada pakaian kotor gitu situ. Terus ada ini jam dan sebagainya. Ini koin guys, koleksi koin guys. Koin. Terus itu aja sih. Iya. Oke, jadi itu kita udah tour keliling tempat
kosan aku. Jadi ini kayak aku bilang tadi, ini kosannya lumayan besar. Jadi alhamdulillah dapat kamarnya yang lumayan besar, tapi harganya sama kayak kamar-kamar yang lain. Jadi ya bersyukur. Dan seperti yang aku bilang tadi, karena kamarnya ini lumayan besar, jadi aku bisa buat space untuk eh, tempat-tempat tertentu, kayak kayak apa itu, tempat makan, terus tempat tidur, terus tempat nonton kayak gini. Tempat nonton, terus ada juga untuk pakaian sama kamar mandi. Alhamdulillah bisa punya kamar, dapat kamar yang lumayan besar dan harganya sama padahal sama kamar-kamar lain, tapi alhamdulillah bisa dapat satu. Ini pasti depan tangga, kebetulan aku di lantai 2 dan depan tangga, jadi orang tahu lah kalau misalnya nyari kamar aku udah pasti depan tangga, kamar depan tangga. Dan walaupun walaupun aku jarang banget ada waktu buat ke kos, jadi mungkin waktu aku ke kos itu waktu aku di kos itu sekitaran ya kurang dari 12 jam. Tapi kenapa aku buat semua kayak gini, kayak rumah sedetail ini, kayak rumah sendiri, ya karena aku tinggal tidur, terutama tidur di tempat yang menurut aku nyaman. Jadi kalau misalkan aku tidurnya di tempat yang nggak sesuai keinginan aku, ya pasti nggak betah dong ya. Walaupun kita nggak apa banyak ngehabisin waktu di situ, tapi kalau misalkan walaupun cuma 1-2 jam tapi tempatnya nyaman, pasti kita akan eh, betah di situ. Kayak kita ke tempat makan atau ke tempat wisata, kalau misalkan walaupun itu cuma beberapa jam, tapi kalau misalnya kita udah nyaman di situ, pasti akan balik lagi ke tempat itu dan betah gitu ya. Jadi kenapa aku buat, walaupun ini cuma kamar kos, toh juga nanti bakal pindah, nanti misalkan tempat tugasnya mungkin dipindahkan, dimutasi, bakal pindah juga kan, ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya memang harus pindah ya harus pindah, jadi aku harus buat lagi tempat yang nyaman buat aku di tempat lain kalau misalkan pindah nanti. Ya untuk sementara ya, karena aku nggak habisin dari 1 minggu kan, kerjanya 5 hari, ya 5 harinya di sini. Walaupun nggak dari pagi sampai malam, cuma mungkin malam atau pas istirahat kantor kan bisa balik ke sini. Tapi ya diusahain buat nyaman gitu, jadi nggak mungkin kita bakal tinggalin tempat yang nggak buat kita nyaman gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman aku nanya, kok kamu rela buat tempat ini jadi segini, direlain buat stiker lah, diatur serapih mungkin dan sebagainya ya. Karena aku mau punya tempat yang buat aku nyaman untuk ditinggali, which is itu cuma beberapa jam gitu ya. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menyisihkan waktunya kembali untuk menonton video ini, dan aku mohon bantuannya, supportnya buat aku biar bisa berkembang. Gak sih, ini cuma selingan keisengan aku aja buat video. Kalau rajin buat ngeditnya ya adalah videonya diupload, tapi kalau malas ya tapi semoga aku bisa buat konten-konten video lainnya, entah itu review atau apapun itu ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyisihkan waktunya. Semoga apa yang aku share ke kalian bisa menjadi inspirasi buat kalian mungkin untuk mendesain kamar kalian atau kamar kosan kalian. Jadi semoga apa yang aku tayangin, apa yang aku share ke kalian itu bermanfaat. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share tentunya biar banyak yang nonton ya. Oke, terima kasih. Dadah.